atau mungkin kita bisa sifati bahwa sifat ketakwaan itu lebih mirip dengan sifat iman dalam artian karena sifatnya dia rasa gitu ya, yang tentu diimplikasikan dengan sebuah aksi perbuatan, maka dia bisa yazidu yang ada waktu di mana ketakwaan kita itu akan muncul sangat banyak atau kesadaran kita muncul sangat banyak. Ada waktu di mana iman kita itu bisa yazid, bisa yangkus atau bahkan bisa berkurang. Maka dalam sebuah hadis kan yang lain dijelaskan itu. La yasriku sariku hina yasriku la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. La yasni zani hina yasriku wa huwa mu'min. Jadi orang yang mencuri itu ketika pas lagi mencurinya itu takwanya mungkin sudah disimpan di rumah tadi. Atau la yasni zani hina yazni, orang yang berzina itu ketika pas sedang berzinanya itu, ketika pas sedang itu terjadinya itu imannya lagi hilang. Mungkin sudah itu baru datang lagi, astagfirullah, apa tadi kubikin ini. Gitu ya. Kita jelaskan bahwa salah satu yang dapat membentuk ketakwaan itu kan dalam Al-Quran kemudian dipreteli. Salah satu kiatnya itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Tentu ketika kita bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu senantiasa diawasi oleh Tuhan, maka tentu ini kan sifat yu'minuna bil ghaib ini kan masih umum ya, objeknya umum. Apapun yang kita lakukan, entah itu sifatnya pokoknya kegiatan apapun, maka tentu kita harus merasa diawasi oleh Tuhan. Bahkan kegiatan yang sifatnya mubah, kegiatan yang sifatnya haram, makruh dan seterusnya, itu kalau kita kembalikan pada hal-hal ini, maka tentu akan menjadi bisa lebih manfaat. Sama seperti mungkin contoh kegiatan mubah itu mubah saja. Ketika kita bisa menyadari itu, kan sebenarnya kan dalam ibadah kalau saya bahasakan secara simpel, harusnya kita itu cari mukanya sama siapa? Cuma sama Tuhan, bukan sama orang kan? Harusnya logikanya begitu. Logika paling gampangnya, kita ibadah itu sebenarnya mau cari muka sama Tuhan. Supaya Tuhan itu suka sama kita. Sama kira-kira kalau kita lagi PDKT sama orang, cowok ini apalagi kayak Yusuf ini kan lagi PDKT-nya sekarang ini. Ya, sama orang. Nah, itu kan harusnya setiap kegiatan Yusuf ini kan mengarah pada tujuan itu. Saya mau PDKT. Tapi PDKT-nya seperti apa? Mesti kan dia harus merasa diawasi. Tidak mungkin dia melakukan yang baik kalau tidak merasa diawasi oleh orang yang mau di PDKT itu. Maka peran itu kemudian tentu akan membentuk perasaan-perasaan di mana senantiasa kita ingin menampilkan yang terbaik. Tapi kemudian kalau yang tadi hubungannya dengan masalah harta, ekonomi, dan seterusnya, tentu itu adalah pada sesi yang lain daripada ketakwaan itu, yang tentu ketika semua itu terpenuhi, entah itu sifatnya sosial, ya ketakwaan, kesolehan sosial, atau kesolehan ekonomikal, dan seterusnya, pokoknya dari segi setiap visi itu, tentu itu akan sangat, saling berhubungan ya, akan saling berhubungan. Makanya kan dalam pada surah yang tadi itu, yang pertama berbicara masalah ekonomi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, tapi pada ayat pada kalimat setelahnya wal kaziminal ghaiz, yang tentu akan berimplikasi pada masalah sosial. Yang tentu lebih erat hubungannya dengan masalah akhlak itu. Kan bagaimana kita lakukan orang lain, bagaimana kita berakhlak kepada orang lain, bagaimana kita bahkan ketika pada orang yang senantiasa berbuat jahat dan berbuat zalim kepada kita, Allah menjawab wallahu yuhibbul muhsinin. Yang dalam konteks ayat itu saya lebih suka mengartikan itu tadi, bahwa al-muhsinin itu orang yang kalau orang lain zalim kepada dia, bukan lagi urusan maaf yang dipikir, dia bisa membalas sebenarnya, mampu membalas, tapi kemudian dia memilih untuk membalas dengan kebaikan. Mungkin sudah dipukul kayak Rasulullah. Contohnya kan, kayak Rasulullah itu contohnya ketika dilempar tai sama orang, dia mungkin bisa membalas karena beliau punya banyak masa kan pada waktu itu. Beliau punya banyak masa di Madinah. Harusnya bisa membalas. Tapi kemudian dia memilih ketika orang itu sakit, bahkan beliau membawakan mungkin kue, menjenguknya. Nah, itulah yang mungkin saya maksudkan dengan tadi Allah yuhibbul muhsinin, yang seperti itu. Tapi itu kan tingkatannya yang sudah super sekali. Itu sudah pasti melewati pada tahapan yu'minuna bil ghaibi. Itu apalagi kalau sudah sarra wa dharra itu sudah lewat. Dan itu sudah pada posisi yang sudah luar biasa, karena tadi sarra wa dharra itu kan kita kasihan sama orang, karena tadi itu dia lebih kurang mampu daripada kita, ada rasa empati. Tapi ini sudah awalnya sifat jengkel tapi menjadi sifat cinta. Ya, awalnya jengkel sama orang tapi kemudian dirubah menjadi sifat cinta dan peduli. Karena pedulinya dia tersesat pasti bukan karena dia begini, tapi kebetulan kita bagus karena kita dapat hidayah. Mungkin dia begini karena dia tidak dapat hidayah daripada Tuhan. Sehingga hal-hal yang begini saya kira
ketakwaannya sudah kelas tinggi gitu ya. Nah, tapi kan ya itu tadi hal yang paling mendasar itu yu'minuna bil ghaib, karena itulah yang saya kira akan betul-betul mendongkrak ketakwaan kita dari sisi-sisi yang lain itu, atau dari sisi-sisi yang lain, dengan paling tidak sudah mengamalkan itu yu'minuna bil ghaib yang dalam puasa kita sebenarnya secara sadar dan tidak sadar kita sudah lama mengamalkan. Cuma kita mungkin ya kurang menyadari. Saya kira itulah